Pada kesempatan ini, saya akan sharing tentang potensi sel punca pada terapi kanker. Seperti kita ketahui, terapi sel punca telah banyak digunakan untuk berbagai kondisi atau penyakit dengan hasil yang bervariasi. Di Indonesia, khususnya di RSTM, telah dilakukan berbagai uji klinik dan beberapa di antaranya memberikan hasil yang cukup menjanjikan, misalnya pada patah tulang defek besar atau gagal sambung dan COVID-19 derajat berat. Akan tetapi, bukti ini dianggap tidak cukup kuat karena jumlah sampel yang tidak cukup besar. Dan bahkan di luar negeri pun belum ada bukti kuat. Di luar negeri, penelitian sel punca mesenkim skala rumah sakit dengan jumlah peserta kecil umumnya memberikan hasil yang baik. Tapi saat dilakukan uji klinik skala besar, dengan menggunakan sel punca mesenkim yang diproduksi secara massal oleh industri, hasilnya menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan antara sel punca dengan placebo atau primary endpoint-nya tidak tercapai. Contohnya, penelitian yang dilakukan oleh Atersis untuk untuk stroke yang melibatkan 206 pasien dan prokimal untuk graft versus host disease yang melibatkan 260 pasien. Karena itu, kebanyakan terapi sel punca masih dalam tahap penelitian untuk mendapatkan bukti yang benar-benar kuat. Untuk itu, di Indonesia, terapi sel punca diatur oleh Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 32 Tahun 2018. Sel punca yang boleh digunakan hanyalah sel punca dewasa asal manusia. Nah, sel punca dewasa asal manusia ini bisa ditemukan di semua bagian ataupun organ tubuh manusia. Akan tetapi, pengambilan yang bisa dilakukan tentunya hanyalah pengambilan dari tempat-tempat yang tidak mencederai organ atau tempat pengambilan. Ini kok di tempat saya suka muncul-muncul apa ya? 3 people entered waiting room. Jadinya saya nggak bisa lihat slide-nya ini. Atau saya buka di tempat saya sendiri deh. Co-host-nya bersatu mungkin, Prof. Co-host-nya. Oh, Pak baik. Moderator. Pak Moderator, tolong co-host-nya dipindah mungkin. Iya, ini admit to main session, jadi ketutup ini. Di tempat situ layarnya tertutup juga dengan tulisan, enggak ya? Enggak, mungkin itu jadi sepertinya Prof mungkin dijadikan co-host. Tertutup admit to main session, kemudian ada view Ratih Juniarti enter the waiting room. Yeah. Oke, baiklah. Saya lihat di komputer ya, Prof. saya. Nanti saya sampaikan ke panitia untuk remove co-host-nya, Prof. Iya, co-host-nya mungkin. Iya, Ya, jadi saya karena buka. Prof juga jadi co-host. Tidak bisa lihat ini apa yang ditulis ini. Baiklah. Ini adalah mekanisme kerja dari sel punca. Seperti kita ketahui, kalau kita memberikan sel punca pada suatu penyakit, biasanya suatu kondisi atau penyakit itu terdapat kerusakan sel. Jadi kerusakan atau sel yang mengalami jejas atau injury. Nah, kalau kita berikan sel punca, maka ada dua kemungkinan. Yang pertama, sel itu berkomunikasi dengan sel yang sakit, kemudian dia menghasilkan sekretom. Sekretom itu bisa berisi sitokin, kemokin, faktor pertumbuhan, mikrovesikel, ataupun eksosom. Ini kalau sel puncanya biasanya tidak langsung pergi ke tempat yang sakit. Biasanya dia tersangkut di suatu tempat yang jauh. Misalnya tempat yang sakitnya itu misalnya patah tulang, kemudian diberikan secara intravena, dia tersangkut di paru-paru. Nah, sel punca yang diberikan, yang tersangkut di paru-paru ini bisa
melakukan komunikasi jarak jauh dengan tempat yang mengalami injury. Kemungkinan kedua, sel punca ini bisa homing, artinya dia pergi ke tempat injury, ke tempat jejas. Kemudian dia berdiferensiasi, menggantikan sel-sel yang rusak, sehingga tempat yang mengalami injury atau jejas tersebut menjadi normal kembali. Nah, bagaimana kalau kanker diterapi dengan sel punca? Nah, kanker itu mempunyai sel punca kanker. Dan sel punca kanker ini sifatnya dorman. Artinya dia tidak berproliferasi. Sehingga dia lolos apabila diberi terapi dengan kemoterapi. Karena kemoterapi biasanya menyasar sel-sel yang sedang membelah. Nah, keberadaan sel punca yang tidak mati dengan kemoterapi ini akan menyebabkan relapse sesudah sel kanker itu dieradikasi. Karena itu, terapi sel punca untuk kanker apabila menggunakan sel punca alamiah yang biasanya digunakan untuk terapi suatu penyakit, maka sel punca alamiah ini akan menghasilkan sekretom yang tadi sudah dijelaskan, mengandung berbagai sitokin, kemokin, dan sebagainya. Dia akan menyebabkan sel punca kanker yang tadinya dorman ini menjadi bangun. Sehingga kalau misalnya seseorang yang diberi terapi untuk suatu penyakit sudah mempunyai cikal bakal untuk kanker, kankernya bisa berkembang. Nanti kita akan lihat mengapa sel punca alamiah itu bisa menyebabkan sel kanker itu malah berkembang. Karena itu, untuk terapi kanker, sel punca itu harus dimodifikasi atau direkayasa supaya cocok untuk terapi kanker. Nah, apabila sel punca digunakan untuk terapi kanker, maka kanker itu pada tumornya itu yang ada di sekitar lingkungan mikronya itu menghasilkan kemokin, sitokin, dan juga faktor pertumbuhan yang akan menunjang pertumbuhan si tumor. Nah, sel punca itu mempunyai sifat tumor tropism, artinya sel punca mesenkim ini akan pergi ke lingkungan mikro di sekitar tumor. Sehingga kalau dia sudah direkayasa, dia bisa efektif untuk bekerja menghancurkan sel tumor tersebut. Selain itu, sel punca mesenkim itu juga tidak mempunyai molekul co-stimulatory dan karenanya dia tidak akan menyebabkan reaksi penolakan ataupun respon imun. Jadi sel punca itu yang diberikan tidak ditolak sehingga dia bisa bekerja. Nah, kalau sel punca alamiah digunakan untuk terapi kanker, maka sel punca alamiah ini akan menghasilkan sekretom yang menunjang pertumbuhan tumor karena sekretomnya itu bersifat imunosupresan. Sehingga sistem imun tidak akan mengenali sel punca tersebut, tidak akan merejeksi sel punca yang diberikan. Tapi juga sistem imun yang disupresi tersebut juga jadi tidak akan membunuh sel tumor, tidak akan mengenali bahwa sel tumor itu asing. Jadi kalau orang normal ada tumor, biasanya sistem imun kita akan mengenali ini sel asing. Sehingga sel tumor itu akan dibunuh oleh sistem imun kita. Tapi sel punca mesenkimal yang bersifat imunosupresan itu mencegah sistem imun kita membunuh sel tumor. Sehingga sel tumor akan semakin berkembang. Kemudian sekretom yang dihasilkan oleh sel punca mesenkimal juga menghasilkan faktor angiogenesis. Sehingga ini akan menyebabkan pembuluh darah di sekitar tumor itu menjadi banyak, sehingga si tumor itu akan
berkembang biak selnya, sehingga tumornya menjadi besar. Nah, sel punca alamiah itu selain menghasilkan sekretom, dia sendiri itu sebenarnya bersifat tumorigenik. Ya, bukan berarti dia akan berdiferensiasi menjadi sel tumor. Tetapi tumorigenik dalam arti dia menyebabkan si sel tumor itu akan bisa lebih berkembang. Kenapa? Karena dia akan mengadakan kontak sel ke sel dengan sel tumor, kemudian dia akan menghambat apoptosis pada sel tumor tersebut, sel kanker. Ini dibuktikan apabila sel punca mesenkim dikokultur dengan berbagai macam sel kanker. Sel kanker yang biasanya mempunyai laju apoptosis tertentu, laju apoptosisnya ini akan terhambat. Kemudian sekresi parakrin dari sel punca mesenkim yang berada di dalam niche lokal tumor itu berbeda dari sekresi sel punca mesenkim yang berada di luar niche tumor dalam jenis dan jumlah dari sekretom yang dihasilkan. Karena apabila sel punca berada di dalam niche atau lingkungan mikro sel tumor, maka dia akan menghasilkan insulin-like growth factor, kemudian platelet-derived growth factor, epidermal growth factor receptor, dan berbagai sitokin, misalnya interleukin 6, TGF-beta, dan sebagainya, itu yang bisa memicu angiogenesis di sekitar sel tumor dan memicu pertumbuhan sel tumor. Karenanya sel punca mesenkimal yang alamiah yang tidak diapa-apakan itu sebaiknya tidak diberikan pada orang yang menderita tumor atau kanker, karena dia bisa memicu pertumbuhan tumor atau kanker tersebut. Jadi bagaimana supaya sel punca mesenkim bisa untuk terapi kanker? Maka sel punca mesenkim itu harus direkayasa dulu. Nah, bagaimana cara kita merekayasa sel punca mesenkim? Caranya adalah menginsersi gen yang berguna untuk menghambat si sel tumor atau kanker. Caranya misalnya dengan menginsersikan gen karier bunuh diri. Nah, gen karier bunuh diri ini akan menghasilkan suatu enzim. Enzim ini akan mengubah prodrug yang inaktif menjadi obat yang aktif untuk melawan kanker. Kedua, dengan merekayasa sel punca mesenkim untuk menghasilkan sitokin. Sitokin ini bisa sitokin tertentu, ya, bukan sitokin itu macam-macam. Ada yang bisa menunjang, ya, tapi ada juga yang bisa menghambat. Nah, ini sitokin yang menghambat sel punca itu kita buat supaya si sel punca mesenkim menghasilkan sitokin yang menghambat tumor atau kanker. Atau kita juga bisa membuat si sel punca untuk menghasilkan bahan-bahan pro-apoptosis yang menyebabkan apoptosis pada sel tumor atau kanker. Atau kita juga bisa memberikan sel punca yang sifatnya yang menghasilkan bahan yang sifatnya anti-angiogenesis. Dan karena sel punca mesenkim itu biasanya akan mempunyai trofisme terhadap lingkungan mikrosel kanker, maka dia akan pergi ke situ. Dia pergi ke sekitar kanker, sehingga sel-sel lain yang sehat itu tidak akan terpengaruh. Diharapkan seperti itu. Nah, ini adalah contoh apabila sel punca mesenkim itu dibuat supaya dia menghasilkan suatu enzim
yang bisa mengaktifasi prodrug yang non-toksik menjadi sitotoksik. Contohnya, dia bisa menghasilkan sitosin deaminase atau sitosin deaminase urasil fosforibosil transferase. Ini adalah enzim ya yang bisa mengubah prodrug yaitu 5-fluorositosin. 5-fluorositosin ini tidak terlalu toksik. Ya. Nah, dengan adanya CD deaminase atau CDUPRT ini, maka 5-fluorourasil ini akan menjadi bahan yang toksik yang akan membunuh sel kanker. Atau sel punca mesenkim bisa dibuat untuk menghasilkan herpes simplex virus timidilat kinase. Ini adalah suatu enzim ya yang atau juga SV40 timidilat kinase ya. Ini adalah suatu enzim yang bisa memfosforilasi gansiklovir sehingga menjadi bahan toksik. Ya. Tadinya kurang toksik menjadi sangat toksik dan membunuh sel kanker. Atau bisa juga dibuat untuk menghasilkan sitokrom P450 reduktase yang mengubah siklofosfamid menjadi metabolit yang sangat sitotoksik sehingga akan membunuh sel kanker tersebut. Kemudian sel punca mesenkim bisa juga dibuat menghasilkan sitokin sitotoksik untuk imunoterapi. Sitokin sitotoksik contohnya adalah interleukin 12 dan CXCL10. Ya. Sebuah studi itu menggunakan model mencit kanker sel renal. Ya. Model mencit ini disuntik secara intravena dengan sel punca mesenkim yang menghasilkan interleukin 12. Hasilnya terjadi aktivasi sel NK dan sekresi interferon gamma yang menghambat pertumbuhan tumor. Studi yang lain itu menggunakan model mencit dengan metastasis melanoma pada paru. Mencit ini diberikan sel punca mesenkim yang menghasilkan CXCL10 intravena. Dan hasilnya menunjukkan terjadi inhibisi metastasis karena terjadi inhibisi dari T regulator dan terjadi peningkatan sel T yang teraktivasi terhadap tumor yang bersifat antitumor. Karena itu sel punca mesenkim yang direkayasa dengan sitokin sitotoksik atau direkayasa untuk menghasilkan enzim yang sudah dijelaskan seperti ini, kemungkinan bisa juga digunakan pada manusia yang menderita tumor atau kanker. Kemudian sitokin sitotoksik itu ada juga yang menyebabkan apoptosis. Contohnya TNF-alfa dan juga interferon beta. Ya. TNF-alfa itu adalah sitokin inflamasi. Suatu studi in vitro itu mengkokultur sel melanoma 300A 375 itu dengan sel punca mesenkim yang menghasilkan TNF-alfa. Hasilnya terjadi apoptosis yang tergantung fase 3 dan 7 pada sel melanoma tersebut. Studi lain itu pada in vivo. Studi ini menginjeksikan sel punca mesenkim yang mensekresikan TNF-alfa bersama-sama dengan sel melanoma A375 dengan rasio 1:4 pada mencit. Hasilnya terjadi regresi tumor sampai 97,5%. Tapi hasil penelitian ini kemungkinan besar tidak bisa diaplikasikan pada manusia. Karena kalau manusia mau diterapi, tentu tumornya sudah ada. Sedangkan pada penelitian ini tumornya belum ada.
tetapi dia menginjeksikan sel tumor bersama-sama dengan sel punca mesenkim. Jadi penelitian ini menunjukkan bahwa sel punca mesenkim bisa menghambat terbentuknya tumor. Ya. Tapi tidak membuktikan bahwa dia bisa membunuh sel tumor yang sudah ada di dalam mencit. Nah, kemudian penelitian lain ini adalah penelitian yang menggunakan model mencit melanoma yang diberikan sel punca mesenkimal yang menghasilkan interferon beta secara subkutan bersama-sama dengan obat anti kanker cisplatin dosis rendah secara sistemik. Hasil ini menunjukkan yang diberikan bersama sel punca mesenkim lebih baik daripada yang hanya diberikan cisplatin saja. Hal ini karena interferon beta itu bisa menginduksi penghentian siklus sel, menyebabkan cell cycle arrest, dan juga menyebabkan apoptosis dari sel kankernya. Nah, ini adalah apabila sel punca mesenkim dibuat untuk menghasilkan bahan pro-apoptosis. Salah satu bahan pro-apoptosis ini adalah tumor necrosis factor atau TNF-related apoptosis inducing ligand yang disebut sebagai TRAIL. TRAIL ini adalah protein transmembran yang berikatan dengan reseptor domain kematian atau death domain. Dan apabila reseptor kematian ini diikat, dia akan mengaktifkan jalur apoptosis ekstrinsik dari sel kanker, tapi dia tidak mengganggu sel sehat karena sel punca yang menghasilkan trail ini akan pergi ke lingkungan mikrosel tumor. Nah, kalau kita memberikan kemoterapi pada kanker, kemoterapi akan menyebabkan kerusakan DNA. Dan kerusakan DNA ini akan mengaktifasi jalur apoptosis intrinsik pada sel kanker. Karena itu, gabungan dari pemberian trail dengan kemoterapi yang mengaktifasi apoptosis intrinsik itu akan memberikan efek yang sinergistik. Jadi dia akan lebih dominan hasilnya. Nah, ini adalah penelitian-penelitian yang menunjukkan pemberian sel punca mesenkim yang menghasilkan trail. Penelitian ini menggunakan model mencit kanker kolorektal. Ya. Caranya dengan memberikan MSC yang menghasilkan trail bersama-sama dengan sel kanker kolorektal yang diimplantasi secara bersamaan. Terjadi penghambatan pertumbuhan tumor, yaitu penghambatan apoptosisnya. Akan tetapi, bila MSC trail ini diberikan secara intravena pada model yang sudah mempunyai tumor kolorektal, tidak akan memberi efek. Nah, jadi mungkin ini suatu tanda bahwa kita tidak bisa menggunakan pada manusia dengan sel kanker kolorektal. Kemudian pada mencit yang sudah menderita sarkoma, injeksi intratumor dari sel punca mesenkim yang menghasilkan trail ini akan menyebabkan apoptosis yang diinduksi oleh caspase 8. Nah, ini adalah contoh sel punca mesenkimal yang menghasilkan bahan angiogenesis. Ini dibuktikan oleh suatu penelitian menggunakan model mencit kanker kolon ya, yang diberi senograf intralien. Jadi kankernya diberikan intralien sehingga terbentuk kanker pada liennya. Kemudian diberikan sel punca mesenkim atau MSC yang menghasilkan lipokalin 2 secara intravena.
dan ini bisa menghambat metastasis sel kanker dari lien ke hati. Ini disebabkan karena down regulasi dari vascular endothelial growth factor sehingga terjadi efek anti-angiogenesis yang menyebabkan sel tumor di lien tersebut tidak berkembang dan tidak bermetastasis. Kemudian percobaan lain itu menggunakan model mencit kanker ovarium. Diberikan sel punca mesenkim yang menghasilkan endostatin secara intraperitoneal. Dan cara ini bisa menginhibisi neovaskularisasi dari tumor, juga menyebabkan terjadinya apoptosis dan inhibisi dari proliferasi dari sel tumor. Jadi sebenarnya terapi angiogenesis ini untuk terapi sel kanker ada yang sudah digunakan pada manusia, yaitu penggunaan antibodi anti-VEGF yang disebut bevacizumab atau Avastin. Tapi ini adalah obat yang diberikan untuk menghambat kerjanya VEGF. Nah, kalau sel punca kita buat supaya dia bisa menghasilkan anti-VEGF, tentunya dia bisa menghambat pertumbuhan atau perkembangan atau mungkin metastasis dari sel kanker. Nah, sebagai kesimpulan, sel punca untuk terapi kanker itu perlu direkayasa. Jadi tidak bisa sel punca yang alamiah. Sel punca mesenkim ini perlu direkayasa supaya dia bisa menghasilkan protein berupa enzim yang bisa mengubah prodrug menjadi obat sitotoksik. Atau dia bisa menghasilkan sitokin yang sifatnya sitotoksik, bisa menghasilkan bahan yang sifatnya pro-apoptosis, atau menghasilkan bahan yang sifatnya anti-angiogenesis. Saya kira sekian, ini adalah pustaka yang saya gunakan. Terima kasih banyak atas perhatiannya.